Selamat siang bagi kita semua. Shalom. Halo, Shalom. Ya, baiklah. halo. Hari ini tema yang diberikan sungguh menarik ya. Menarik yaitu sendirian tapi tidak kesepian. Sendirian tapi tidak kesepian. Kita akan membaca 2 ayat dari firman Tuhan. Yang pertama kita baca bersama-sama, atau saya akan bacakan bagi kita semua dari Mazmur pasal 25 ayat 16, atau lebih tepatnya nomor ya, kalau Mazmur ini puji-pujian. Mazmur nomor 25 bait yang ke-16 atau ayat ke-16. Saya baca bagi kita semua. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Dan satu bagian lagi kita baca dari Yohanes pasal 16 ayat ke-32. Ya, ini bagian dari ayat khotbah hari Minggu kemarin ya. Yohanes pasal 16 ayat 32, saya baca bagi kita semua. Demikian sabda firman Tuhan. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan giat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada Bapak juga ya, ada Pak Pendeta. Ya, tema ini sungguh sangat menarik. Ya, sendiri namun tidak kesepian. Ya, sendiri dan sepi ini, merasa sendiri dan merasa sepi ini ada kemiripan, tetapi sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda. Ya, biasanya orang yang sepi biasanya cenderung karena dia sendiri. Ya, tetapi sebenarnya ini berbeda sekali. Yang namanya sendirian dengan kesepian. Karena itu untuk membedakannya, tema ini udah menjelaskan bahwa 2 hal ini berbeda. Ya, sendirian tetapi tidak kesepian. Ya, sebenarnya sendirian ini berbicara tentang keadaan, ya, keadaan bahwa orang itu hanya seorang diri. Jadi jumlahnya 1. Jadi itu berbicara tentang kuantitas, hanya sendiri saja. Ya, kalau orang cuma 1 orang berarti dia dibilang sendirian. Ya. Tetapi kalau kesepian itu berbicara tentang perasaan, itu berbicara tentang kualitas. Saya katakan seperti itu ya. Karena itu jangan heran ada orang yang tidak sendirian tapi merasa kesepian. Ya. Ada orang yang sendirian tapi tidak kesepian. Ya. Saat ini adalah saat inilah ya. Dalam setahun belakangan ini kita melihat bagaimana fenomena yang terjadi, bagaimana orang merasa begitu kesepian di tengah-tengah keramaian. Merasa sendiri atau merasa sepi di puncak karir, di puncak popularitas. Dalam 1 tahun belakangan ini, bagi kita mungkin yang gandrung dengan budaya K-pop ya, atau drakor, drama Korea, atau suka nonton serial-serial dari film Korea, ya kita mungkin mengetahui kabar cukup banyak ya artis Korea yang bunuh diri, yang memutuskan mengakhiri hidupnya di tengah-tengah ketenarannya, popularitasnya. Ya, semakin dia hebat, semakin dia dikenal orang, semakin dia banyak pengikutnya, banyak followernya, banyak fansnya, justru beberapa di antara mereka ya akhirnya memilih jalan hidup yang tragis, yaitu mereka mengakhiri jalan hidupnya. Dan kebanyakan memang karena merasa apa? Karena merasa hampa. Karena merasa ada kekosongan di dalam jiwanya. Ya, padahal hari-harinya dipenuhi dengan berbagai aktivitas. Ya, ada casting lah, ada syuting, ada jumpa fans, ada untuk iklan, ya, untuk dia adalah bintang iklan dan lain sebagainya.
Tetapi di tengah-tengah kesibukan yang begitu luar biasa, ya, di tengah orang yang tidak sendirian, bahkan mungkin tidak pernah sendirian karena dia ada asisten, ya, di tempat kerja ada asistennya, di rumah juga ada asistennya, dia punya asisten pribadi, ya. Jadi di tengah di keterhubungannya dengan begitu banyak orang, seringkali orang justru merasa kesepian, ya. Jadi dari dua ayat yang kita baca tadi, ya, kalau dari Mazmur yang kita baca itu berbicara tentang bagaimana si pemazmur merasa kesepian, ya, merasa kesepian, tetapi dia membawa rasa kesepiannya itu kepada Tuhan. Dia membawa di dalam doa dan dia mengakui keadaannya yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya, dia memohon agar Tuhan berpaling kepadanya karena dia merasa sebatang kara dan dia merasa tertindas. Ya, kalau dari Yohanes tadi, bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan meninggalkan Yesus seorang diri, dan itu memang terjadi. Ya, Yesus sedang berbicara tentang apa yang akan terjadi beberapa saat tidak lama setelah dikatakan oleh Yesus, terjadilah apa yang diucapkannya, bahwa murid-murid akan meninggalkannya seorang diri, sehingga Yesus akan sendirian, ya, akan sendirian. Tetapi lalu Yesus langsung melanjutkan kalimat yang berikutnya, bahwa apa? Namun aku tidak seorang diri, itu dikatakan oleh Yesus, sebab Bapa menyertai aku. Ya, ini adalah satu penghiburan besar bagi orang Kristen, bahwa sebenarnya tidak ada satu periode atau rentang waktu di dalam hidup kita di mana kita benar-benar sendirian. Ya, karena apa? Karena Allah adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang maha hadir. God the omnipresence, ya, dia hadir dimanapun kita berada, baik kita sedang kebaktian, baik kita sedang tidak ikut kebaktian, ya, baik kita sedang melayani atau kita sedang bekerja di marketplace, baik kita sedang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan maupun kita sedang melakukan dosa atau hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan tetap hadir, ya. Tuhan tetap hadir. Sehingga sebenarnya sebagai orang Kristen tidak ada waktu di mana kita benar-benar sendiri sehingga tidak ada orang yang memperhatikan kita. Ya, karena itu Tuhan mengatakan, sekalipun bapamu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi sendirian itu berbicara tentang fisik, sedangkan kesepian itu berbicara tentang psikis atau tentang perasaan. Nah, jadi memang ada kalanya karena kita sendiri, maka kita merasa kesepian. Jadi mungkin kita video call dengan pasangan atau dengan keluarga atau dengan orang tua atau dengan keponakan, dengan cucu, dengan kolega, rekan kerja, ya. Itu adalah kesepian karena kita sendirian. Dan itu normal dialami, ya, baik kita karena memang seorang diri atau misalnya kita ditempatkan di tempat kerja yang baru, atau kita pindah rumah di komplek yang baru, atau kita pindah melayani di tempat pelayanan yang baru. Maka biasanya kalau awal-awal, ya, beberapa waktu pertama itu kita akan merasa kesepian sendirian, ya, karena kita masih penjajakan, masih adaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan pelayanan yang baru. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, kita akan mulai terbiasa dan tidak lagi merasa kesepian. Ya, jadi kesepian itu normal dalam batas tertentu, dan setiap kita pernah mengalami yang namanya kesepian, entah karena kita sendiri, entah karena itu adalah perasaan kita. Ya, kadang orang di dalam keramaian, misalnya karena kita merasa kurang dikasihi,
kita merasa kurang dimengerti, kita merasa kurang didukung di dalam berbagai hal, maka kadang orang merasa, kok saya dibiarkan sendirian? Itu sebenarnya sedang kesepian. Ya, kadangkala muncul perasaan-perasaan seperti itu. Nah, kalau sendirian, ya sebenarnya tidak berbahaya kalau dia bisa manage dengan baik. Ya, tetapi kalau kesepian, kalau dia terus-menerus terjadi, maka itu dapat mengganggu, ya, dapat mengganggu baik secara emosional, ya, secara psikis maupun secara mental, ya, bahkan secara fisik itu bisa mengganggu kesehatan, ya. Orang yang merasa kesepian, bahkan kalau tingkatannya sampai kepada depresi, wah itu cukup serius, itu cukup berbahaya, ya. Karena apa? Karena dia akan menjadi orang yang gelisah, menjadi orang yang tidak tenang, ya, menjadi orang yang sulit untuk mengendalikan dirinya di dalam kondisi sendiri. Dia akan gelisah, dia akan gundah, dia akan resah, dan akhirnya mengganggu kepada pikirannya, mengganggu kepada emosinya, ya, sehingga dia menjadi orang yang lebih labil, ya, dan kemudian mengganggu kepada mentalnya. Ya, kalau orang udah kesepian yang terlalu dalam, ya dia bisa menjadi orang yang susah tidur, ya, sehingga dia menjadi lesu, dia tidak bersemangat, dia kehilangan gairah dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah pada tingkatan itu, wah, bisa bahaya, ya, bisa bahaya. Orang seperti ini perlu ditolong, ya. Pada tataran tertentu dia bisa menyelesaikannya kesepiannya seperti pemazmur. Ya, itu langkah pertama. P3K-nya adalah datang kepada Tuhan. Berdoa, jangan denial, ya, jangan kita menyangkali keberadaan kita. Ya, kadang kita menyangkali, saya baik-baik saja kok. Sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Dan kita perlu terbuka di hadapan Tuhan, ya. Di hadapan Tuhan yang pertama. Kita datang kepada Tuhan berkeluh kesah, kita bisa mengatakan kita merasa sendiri, ya. Mungkin karena doa kita tidak terjawab, atau mungkin karena pasangan hidup kita dipanggil Tuhan, atau mungkin orang tua kita yang paling kita sayang baru dipanggil Tuhan, atau anak, atau cucu, atau keponakan, ya. Maka kadang orang merasa, aduh, tidak ada lagi alasan saya hidup, misalnya, karena orang yang paling saya kasihi dipanggil Tuhan. Nah, biasanya itu awal-awal sangat berat bagi dia, dan dia merasa kesepian, walaupun secara doktrinal dia tahu bahwa Allah itu Allah Immanuel, Allah itu bersama-sama, tapi saya tetap merasa kesepian. Ya, itu manusiawi, tetapi perlu dijaga tingkatannya. Ya, jangan sampai itu sampai mengganggu hari-hari kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu pelayanan kita, mengganggu relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi ada time frame-nya. Jangan terlalu lama, tetapi sebenarnya itu manusiawi. Ya, hanya dijaga agar durasinya tidak terlalu panjang. Yang kedua, agar intensitasnya tidak terlalu dalam. Ya, masih dapat dikendalikan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Lalu bisa sharing kepada sahabat yang memang secara mental, secara emosional, dan terutama secara spiritual itu memang menjadi panutan kita. Ya, tidak mesti lebih tua, bisa lebih muda, tidak masalah. Bisa kepada hamba Tuhan, bisa kepada aktivis gereja, kepada majelis, atau kepada siapapun orang yang kita percaya. Ya, kita sharingkan keberadaan kita kalau kita misalnya sedang merasa kesepian, dan itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk kepada hamba Tuhan. Ya, ada kalanya hamba Tuhan terlalu sibuk dengan pelayanan, dengan jadwal yang begitu padat, sehingga dia akhirnya merasa kesepian. Kenapa? Karena dia kehilangan apa yang disebut kalau orang sekarang bilangnya me time, ya, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk berkontemplasi, waktu untuk introspeksi diri. Karena itu kita perlu menjaga keseimbangan antara kita bersosialisasi dengan kita mengambil waktu untuk sendiri. Ya, karena itu orang Kristen diajarkan untuk saat teduh. Ya, saat teduh
bisa saat teduh pribadi, bisa saat teduh secara komunal. Ya, di STT Makedonia di Ngabang ada saat teduh pribadi, ada saat teduh bersama. Ya, kadang saat teduh bersamanya untuk memastikan bahwa orang itu saat teduh. Ya, kadang-kadang kalau cuma hanya sendiri saja, tidak ada saat teduh secara komunal, ini konteks STT di asrama ya. Kadang-kadang dia bukan bersaat teduh, dia mengambil saat-saat berteduh. Ya, maksudnya lanjut tidur. Ya, seperti itu. Makanya kadang ada saat teduh bersama komunal. Lalu apa yang kamu dapat? Itu memastikan bahwa orang itu renungan. Kalau nggak renungan dia nggak bisa berbagi apa yang sudah dia renungkan secara pribadi. Dan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, di dalam jadwal pelayanan yang begitu padat. Kalau kita baca Injil, katakan Yesus memasuki kota-kota dan desa-desa katanya. Waduh, itu jadwal pelayanannya luar biasa. Tetapi ada banyak bagian di dalam Injil yang mencatat bagaimana pagi-pagi benar Yesus naik ke gunung seorang diri untuk berdoa. Ya, lalu selesai pelayanan malam-malam, Yesus juga dikatakan mengambil waktu sendirian. Ya, jadi di dalam hingar-bingar hiruk-pikuk pelayanan, ya jadwalnya padat pelayanan, bahkan seorang hamba Tuhan, aktivitas gereja, majelis, bahkan jemaat juga. Ya, jangan sampai terlalu sibuknya sehingga terlalu bersosialisasi sehingga lupa akan keseimbangan antara ketika kita terhubung dengan orang lain maupun ketika kita mengambil waktu untuk diri sendiri. Jadi itu perlu ada keseimbangannya. Ya. Nah, sehingga kalau kita terlalu ekstrim sendiri terus, maka orang itu akan cenderung kesepian. Atau kita selalu ke tempat ramai terus, nggak pernah sendirian. Kita pun akhirnya akan merasa kesepian. Kita akan merasa apa yang disebut dengan namanya exhausted atau burnout, kecapean, ya, kecapean kita. Nah, karena itu perlu mengambil waktu sendiri, ya, di dalam Tuhan aja, Allah Bapa saja menciptakan dunia ini tidak 7 hari sehari. 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari ya. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat, bukan karena Tuhan nggak ada tenaga lagi, ya. Tetapi itu juga bagian dari ada waktu kita untuk memperhatikan diri sendiri, ya, untuk menyenangkan diri sendiri, bukan berarti berfoya-foya ya, yang melakukan hal-hal yang kita perlu untuk diri sendiri, berkontemplasi kah, entah kita merenung kah, mengintrospeksi diri. Nah, zaman makin ke sini, makin zaman modern ini semakin sulit kita untuk sendirian. Ya, kenapa? Karena saat kita sendirian, justru itu saat kita paling terhubung. Kita akan tergoda mengambil ponsel kita, lalu mengecek FB, mengecek Instagram, ya, lalu update status, lalu mengupload YouTube dan sebagainya. Lalu akhirnya ketika kita sendirian, kita tidak sedang benar-benar melakukan hal-hal yang penting untuk diri sendiri. Ya, ketika kita sendirian, kita sibuk juga bersosialisasi. Akhirnya rasa kesepian itu merasuk ke dalam diri kita dan akhirnya pelan-pelan merusak kita juga. Sehingga walaupun kita udah sendiri, kita bersosialisasi melalui media sosial, tapi kita merasa kesepian. Tandanya apa? Tandanya kita sibuk melihat follower saya udah berapa nih ya. Teman saya sudah berapa nih di FB ini. Wah, kok cuma sedikit teman saya. Saya mau add friend, entah kenal, nggak kenal pun. Orang yang nggak pernah kita lihat, nggak terkait sama kita, itu teman dari temannya teman kita pun, kita mau berteman. Kenapa? Untuk memenuhi rasa bahwa saya ini banyak teman. Ya, kita merasa insecure, kita merasa tidak aman kalau temannya tidak banyak. Ya, padahal Tuhan sudah menjamin bahwa Allah itu beserta dengan kita. Ya, kita tidak boleh kesepian. Tapi juga jangan akhirnya kita selalu menarik diri dari kerumunan, yang penting Bapa bersama dengan aku. Ya, jangan begitu juga. Bagaimana dengan tugas tanggung jawab kita melayani, bekerja dan sebagainya, yang mau tidak mau kita harus berurusan atau berhubungan, terkoneksi dengan orang lain. Nah, keseimbangan inilah yang perlu dijaga. Ya, ada waktunya kita untuk ke tempat keramaian, ya, tetapi ada waktunya juga kita harus mengambil waktu untuk diri sendiri. Ya, karena tadi saya katakan sekarang orang makin sulit ya untuk benar-benar
sendirian, melakukan olah pikir, olah rasa, olah jiwa, ya. Jadi bukan hanya olahraga, ya, jiwa kita juga perlu diolah. Nah, ketika kita terlalu sibuk, maka kita akan kesulitan. Ya, kalau zaman Tuhan Yesus kalau saya bilang ya, zaman Tuhan Yesus masih enak ya. Kalau udah malam, lampu PLN nggak ada, ya pagi-pagi juga nggak akan ada yang setel loudspeaker besar-besar, ya kan? Maka akan hening. Ketika hening itu kita lebih bisa berkontemplasi, kita lebih bisa berkonsentrasi. Sekarang kalau kita konteks seperti hidup di perkotaan, waduh 24 jam. Kalau rumah kita di pinggir jalan raya atau jalan besar, jalan utama, itu 24 jam suara mesin nggak habis-habis. Ya, bisa dengar suara klakson. Makin tengah malam, makin orang kebut-kebutan. Jadi sekarang lebih sulit untuk kita benar-benar mengambil waktu sendirian. Karena itu perlu. Ya, walaupun memang antara orang yang nyaman sendiri dan tidak nyaman kalau seorang diri itu juga terkait dengan temperamen. Ya, biasanya orang yang punya temperamen melankolis itu dia biasa-biasa aja kalau dia sendirian. Malah dia lebih senang sendiri. Energinya itu lebih banyak kalau dia sendiri daripada kalau di tengah keramaian. Ya, sebaliknya orang yang sanguinis atau orang yang ekstrovert dia akan lebih senang kalau dia kumpul sama banyak orang. Dia semakin kuat. Ya, dia semakin semangat. Tapi kalau sendiri dia loyo. Ya, kalau saya basic saya sebenarnya lebih senang sendiri. Tetapi saya mengembangkan kemampuan di dalam bidang sosialisasi. Tapi bawaan dari sananya waktu saya kecil, saya tidak nyaman kalau ketemu orang. Apalagi orang saya nggak kenal. Saya lebih senang di rumah dulunya. Ya, waktu kecil. Kalau ada teman dari orang tua, teman dari kakak abang saya nggak mau kenal itu. Saya memilih di kamar, diam di kamar, yang nggak mau kenalan sama orang. Tetapi itu bawaan kita. Ya, tidak ada yang salah. Ya, tetapi kita perlu menjaga keseimbangan. Ya, kita jangan berlindung di balik temperamen atau sifat bawaan kita. Ya, kalaupun kita orang yang ekstrovert, yang senang dengan berbagai kegiatan dan aktivitas, semakin banyak orang kita semakin semangat, kita tetap perlu mengambil waktu untuk diri sendiri. Ya, untuk renungan pribadi, termasuk untuk introspeksi diri. Ya, supaya kita tidak mengalami kesulitan untuk mengambil waktu untuk pribadi itu. Karena itu aja di dalam dunia rohani aja juga kan ada yang namanya retret. Retret itu kan seperti undur dari hingar-bingar dunia, dari hiruk-pikuk kesibukan, dan mengambil waktu yang khusus yang didedikasikan untuk ketika kita memulihkan kekuatan, memikirkan diri kita, mengintrospeksi apa yang sudah terjadi selama ini, dan akhirnya kita merededikasikan kehidupan kita dan kita membangun ulang ya hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Ya, kalau zaman sekarang memang orang sibuk hubungan dengan orang lain dan hubungan dengan Tuhan. Kita lupa bahwa kita perlu berhubungan dengan diri sendiri. Ya, kita perlu melakukan self dialog, ngomong kepada diri sendiri, ya, memeriksa diri kita, sehingga hidup kita seimbang, sehingga kita tidak mengalami kesepian di tengah keramaian, kita tidak mengalami kejenuhan di dalam berbagai-bagai pelayanan. Ya, bahkan hamba Tuhan pun bisa merasa jenuh, merasa bosan. Ya, akhirnya tidak satu dua orang hamba Tuhan yang akhirnya meninggalkan dunia pelayanan karena dia sudah merasa jenuh, sudah nggak ada lagi kenikmatan di dalamnya. Itu tanda-tanda orang yang merasa burn out karena dia merasa mungkin merasa kurang dihargai, mungkin merasa kurang berhasil ya di dalam pelayanan, sehingga dia sebenarnya ada unsur merasa kesepian di dalamnya. Nah, karena itu kita perlu mengambil waktu tadi untuk rehat sejenak, untuk undur sejenak, untuk mengambil waktu pribadi, sehingga kita lebih mudah untuk berkontemplasi, ya, melihat apa-apa yang kurang di dalam diri kita. Ya, kalau kita sedang merasa kesepian,
Kita yang pertama tadi seperti pemazmur, kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita mengambil waktu yang benar-benar pribadi. Ya, ketika sendiri jangan selalu update status, buka Facebook, baca status teman dan sebagainya, baca DM Instagram. Kita harus ada waktu memang sendirian, benar-benar sendiri, tanpa handphone, ya, tanpa TV, ya. Ambil waktu benar-benar kita merenung, kita berbicara kepada diri sendiri, berbicara kepada Tuhan, ya, berbicara kepada pasangan dan lain sebagainya, ya. Itu perlu. Jadi jangan hanya sibuk-sibuk, saya habis ini mau ngapain, saya habis ini mau ngapain. Kadang-kadang itu tanda orang yang gelisah, ya, tanda orang gelisah. Kita harus tetap tenang, karena itu orang yang terlalu gelisah, yang terlalu sibuk, Tuhan pun memberikan himbauan atau Tuhan memberikan perintah, ya, di dalam Mazmur dikatakan, diamlah, kata Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya. Jadi kadang kita disuruh diam, jangan kesibukan, ya, pecicilan, ya, bikin ini, bikin itu, gini gitu, hanya karena kita pengen sibuk, ya, bukan karena perintah Tuhan. Ada kalanya perintah Tuhan, diam, kata Tuhan, tenang, ya, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik, ya. Seperti seorang guru kalau dia sedang mau berbicara, menjelaskan, menasihati kepada murid-muridnya, kalau muridnya sibuk melakukan ini, melakukan itu, walaupun mungkin bukan hal yang salah, mungkin ketika kita mau mengajar, murid-murid sibuk baca buku, sibuk kerjakan tugas. Kita kan pasti, halo, coba semuanya tenang dulu, diam, perhatikan. Nah, seperti itu Tuhan. Ya, ada waktu kita untuk memang diam, untuk tenang, hanya mendengarkan suara Tuhan. Ya, bukan berarti tiba-tiba suara Tuhan langsung ngomong di telinga kita. Ya, tentu melalui firman Tuhan, tapi memang itu sangat perlu bagi kita. Ya, sehingga kita menjadi orang yang seimbang. Sehingga seperti Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan meninggalkan aku sendirian, tetapi aku tidak sendirian, kata Yesus, karena Bapa bersama-sama dengan aku. Ya, sehingga ketika kita merasa kesepian, kita harus temukan sumbernya. Apakah karena kehilangankah? Ataukah karena kekecewaankah? Ataukah karena kita selama ini hidup di dalam tanda kutip, hidup dalam topeng. Kita hanya menampakkan sisi-sisi baik kita. Padahal kita tahu kita ini mungkin sedang galau, kita ini sedang susah hati. Tapi mau cerita malu, nanti dianggap kurang beriman, nanti dianggap kurang sungguh-sungguh ikut Tuhan, nanti dianggap ada dosa-dosa, sebagainya dan sebagainya. Sehingga banyak orang di gereja itu orang berkamuflase atau memakai topeng kerohanian. Ya, shalom, waduh baik sekali. Padahal itu dia sedang menjerit, dia sedang menangis, dia sedang meratap. Nah, itu kita perlu jujur kepada diri sendiri. Nah, saat yang paling baik adalah ketika kita justru sendirian. Ya, sendirian, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain. Setelah kita menemukan sumber kesepiannya, itu kita bawa kepada Tuhan, kita doakan, kita sharingkan, dan ketika kita menang, kita berbagi kepada orang lain, supaya orang yang sedang kesepian juga bisa tertolong, ya, sehingga tidak kesepian lagi. Ya, kalaupun kesepian hanya kadar yang ringan, ya, tidak sampai stadium 4. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya, kesepian itu normal, hanya kita batasi intensitasnya. Ya, sehingga kita boleh sendirian, tetapi kita tidak pernah kesepian, karena Bapa bersama-sama dengan kita. Ya, saya akhiri sampai di sini. Sekiranya ada pertanyaan atau pernyataan, mungkin mau menyanggah, ya, atau menambahkan dari perspektif yang berbeda, boleh dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup dalam doa. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ini kesempatan yang diberikan buat kita. Silakan dari Ibu Priyama, Kak Yudit, Kak Magle, Mami Mer, Ibu Meta, silakan. Sama Ibu Nelly juga boleh. Silakan Bu Nelly. Bu Nelly nih biasanya nih yang rajin bertanya Ibu Priyama. Ya, kalau pertanyaannya Bapak pernah kesepian nggak? Pasti pernah lah.
karena saya manusia biasa. Oke, silakan Bu Riyama. Udah jelas, Bu. Bu Riyama pernah kesepian nggak? Ya pasti semua orang juga pernah merasakan kesepian. Ah, gitu, kirain cuma saya aja. Ibu Maita, silakan. Tuh, masih Pernah mute. kesepian? Enggak. Nggak pernah Wah, kesepian. mantap. Itu berarti mantap, ya. Lonely. Ada orang Tapi lonely. Lonely. lonely itu cuma bahasa Bataknya aja itu. Kesepian juga. Sekarang nggak sepi sekarang. Sudah punya Iya. Tuhan nggak sepi. Wah, mantap. Mantap. Ya. Ada orang yang sendirian tapi tidak kesepian. Ada orang yang kesepian walau tidak sendirian. Tapi betul ya Pak Glenn ya, yang Pak Glenn tadi bilang ya. Iya. Kalau saya tuh sering gini mau baca saat teduh karena di HP, jadi ngelihatnya yang lain, baca yang lain, lihatnya yang lain. Saat teduhnya jadi maksudnya jadi dibelakangin. Tapi pas udah begitu tambah saya jadi ini juga, saya kan belum saat teduh, orang ini saya mau saat teduh ya ampun. Memang, tapi waktu kita lagi lihat-lihat itu, kita merasa juga gini sih, nggak, maksud kita, ngapain sih begini, kayak hampa banget gitu loh. Ada sesuatu juga yang seperti itu Pak Glenn, gitu yang kita rasakannya, hampa gitu, kita lihat-lihat terus, tapi kayaknya nggak ada berarti gitu. Akhirnya kembali diingatkan, oh ya saat teduh. Makanya karena di HP itu kita jadinya beda-beda tipis, mau balik lagi ke WA, ke FB bisa. Ya. Ya, kadang orang saat teduhnya sekarang unik nih. Nah, ini kadang-kadang penyakit hamba Tuhan. Ya, dia buka Alkitab cuman karena mau posting aja di Facebook, posting di Instagram, posting di grup WA, tapi dia nggak saat teduh kan, cuman baca, habis itu sharing ayat doang, udah selesai. Iya betul. Ya, kadang kita tergoda gitu ya. Akhirnya kita sebenarnya nggak benar-benar saat teduh, kita cuman membagikan ayat aja. Iya betul. Tapi memang kalau kita ada waktu saat teduh itu lama-lama jadi kalau tidak saat teduh kayak ada yang kurang gitu loh Pak di diri kita. Betul. Iya. Ya. Iya. Kalau saya Pak Glenn, saya Bu Nelly. Iya. Belum. Iya. Kalau saya sering sekali merasa kesepian. Biarpun di tempat ramai ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena harapan saya jauh daripada yang saya terima. Nah, ini saya kesedihan. Kenapa ya? Karena saya sudah didik anak saya. Harapan saya itu besar sekali loh. Nanti kalau saya udah umur sekian, anak saya terimalah ini, saya tidak kerja lagi. Ternyata jauh. Jadi saya sedih, sepi rasanya. Anak-anak sudah jauh semua sekarang meninggalkan saya. Nah, tinggal di rumah sama bapak berdua. Oh, begitu waktu kecil-kecil. Ini nanti jadi ini nanti jadi ini. Oh, harapannya itu besar sekali kan. Nah, jadi saya berharapan itu terlalu tinggi. Barangkali gimana ya Pak Glenn ya. Jadi saya merasa sepi terus. Nah, aduh, begini ya rasanya. Sepi loh. Saya merasa sepi dibarengi dengan sedih karena harapan saya itu jauh daripada yang saya impikan. Gimana itu Pak Glenn? Iya, itu kita memang harus mendamaikan antara harapan dengan kenyataan. Ya, memang semakin tinggi harapan dan semakin tidak sesuai dengan kenyataan, maka akhirnya mengakibatkan kekecewaan dan kesepian. Ya, yang pasti kita harus yang pertama jujur, terbuka kepada diri sendiri. Wah, ada banyak kekosongan, kehampaan yang saya rasakan. Dan itu sebenarnya normal ya. Semakin kenyataan jauh dari harapan, semakin akan membawa kepada kekecewaan. Ya, dan termasuk di dalamnya ada kesepian, ada kehampaan. Nah, ya tadi yang pertama jangan disangkali, ya jangan disangkali, dan ibu tidak menyangkali. Ya, yang kedua ya terbuka tadi bahwa kepada Tuhan.
Dan kita, yang penting kitanya, diri kita sendiri dulu kita tolong. Ya, kita perlu waktu tadi pribadi, berbicara dengan diri sendiri. Ya, bukan karena stres maka dipikir orang, wah udah nggak jelas tuh orang itu ngomong sendiri katanya. Ya, tapi jangan di depan orang kita ngomong sendiri. Ya, di dalam kamar lah mungkin gitu kan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa sharing kepada orang, dan akhirnya kita bisa berdamai dengan kenyataan. Sebenarnya lebih kepada penerimaan nanti jadinya. Kita melapangkan dada kita, melapangkan hati kita, menerima kenyataan yang jauh daripada harapan, dan tidak berdiam diri setelah menerima apa yang masih bisa diperbaiki. Ya, mungkin misalnya setelah anak kita sukses, lupa sama kita. Sebenarnya bukannya lupa, tapi karena kesibukan akibat daripada kesuksesannya, maka mereka kurang waktu untuk kita. Kadang kalau nggak orang tua yang nelpon, anak nggak nelpon. Wah, itu gawatnya orang sekarang, ya kan? Pas hari ibu, dia nggak nelpon ibunya, dia posting aja di Facebook. Wah, gambar Kartini, ini Kartini saya, posting gambar mamanya, tapi dia nggak nelpon mamanya. Itu sebenarnya dia sedang mencari pengakuan, mencari pujian dari orang. Itu sebenarnya kesepian juga itu yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ibu kita berulang tahun, kita telepon dia, jangan sibuk posting di FB, di Instagram. Yang pertama kita harus hubungi. Nggak posting nggak masalah. Toh yang posting mama kita belum tentu baca. Gitu kan. Seperti mama saya nggak pakai Facebook. Untuk apa saya posting di Facebook? Bagus saya telepon aja mama saya, atau kunjungi. Kunjungi sekalian, itu lebih bermakna. Dan itu perlu dibangun kalau konteks orang tua dengan anak. Ya, orang tua jangan merasa gengsi. Kadang di budaya orang Asia, orang tua itu pantang, itu orang tua cari anak. Wah, enak betul anak dicari-cari. Harus mereka yang telepon saya. Nah, jangan gitu, kita memberikan teladan. Kalau perlu kita yang maju duluan, kita yang berinisiatif untuk apa? Untuk membangun relasi yang baik sehingga anak kita belajar dari kita. Ya, tetapi memang hasilnya serahkan kepada Tuhan. Jangan kita maksa. Saya sudah contohkan yang bagus. Ya, saya melatih berkomunikasi dengan kalian anak-anak. Kenapa kalian nggak telepon-telepon saya? Wah, gitu. Kadang-kadang anak kalau zaman sekarang malah makin menghindar dia. Ya, jadi udah beda zamannya dengan zaman dulu. Jadi ya itu mungkin Bu yang bisa, yang pandangan saya lah yang bisa saya berikan. Ya. Kalau ada yang mau menambahkan boleh. Oke, selamat bergabung Ibu Tin. Ya, hari ini kita membahas tentang topik sendiri tetapi tidak kesepian. Saya boleh sharing nggak nih? Maaf ya, Silakan, Ibu. Saya tuh terlambat baru obat-obatan buat kebutuhan. Maaf, Iya, maaf. Ibu, iya. Pak Gelen, Ibu Tin. Ya. walaupun saya cuma sebentar, tapi saya udah bisa menangkap maknanya gitu, Pak. Memang kita orang tua, saya bulan depan udah 76 tahun. Kadang-kadang saya merasa kesepian ya Pak ya. Anak saya satu di Jogja, satu di Australia, satu di Jakarta. Saya punya taktik sendiri Pak. Jadi saya bikin grup suami istri anak-anak sama grup dengan cucu-cucu. Kalau sampai jam, mungkin ya kalau dibilang echo, barangkali echo ya saya. Kalau sampai jam 8 belum ada yang menyapa, "Hai Mom," gitu. Saya tulis gini, "Halo, your mom is alive. I need you say hello to your mom." Gitu aja. Wow. Baru, "Hello Mom, hello Mom, hello." Waduh. "Hello Nini, hello." Tapi buat saya tenang rasanya. Mengatakan "Hello Mom," or kalau cucu saya nggak manggil opung, tapi manggil Nini, karena saya orang Sunda. "Halo Nini, how are you?" Aduh, saya udah senang. Saya bilang, "Sayang, Mama nggak minta apa-apa. Just say hello every day." Itu aja. Jadi saya bilang, "I'm alive. Mama masih hidup." Gitu aja. Itu Iya. sharing dari saya sedikit. Iya, betul. Udah sharing ya. Tapi terima kasih Bu. Kadang berbagi pengalaman itu berbicara lebih banyak daripada 1000 kata-kata tanpa pengalaman. Memang memberi perhatian itu penting ya. Kadang orang makin zaman sekarang itu makin menyepelekan hubungan, terutama hubungan tatap muka. Ya, dengan apalagi dengan adanya corona, ya.
Ya, karena adanya pandemi menjadi alasan untuk tidak bertemu. Menjadi alasan yang sangat tepat untuk tidak bertemu. Padahal waktu belum corona pun memang juga jarang kumpul gitu kan. Jadi corona hanya menjadi pembenaran bahwa kita tidak boleh berkumpul. Ya, saya sendiri ya kalau mau sharing juga kadang-kadang istri saya komplain, nggak komplain tiap hari, tapi jarak berapa bulan sekali dia ingatkan, kamu udah mulai jarang mungkin bilang aku sayang kamu gitu kan gitu. Bagi saya yang budaya Batak, orang Batak itu biasanya nggak romantis. Ya, kadang istri saya bilang dong I love you. Ya, saya jawabnya kadang konyol gini, kalau I tidak love you, I nggak akan nikahin kamu, saya bilang gitu. Padahal itu bagian dari perhatian yang perlu dilakukan secara konsisten. Nah, itu kadang-kadang yang dianggap sepele. Ya, dianggap sepele dan tidak sedikit akhirnya relasi itu menjadi tambah lama tambah renggang, akhirnya saling cuek. Ya, karena tidak dibangun itu komunikasi yang baik, perhatian, walaupun perhatian kecil-kecil. Ya, kalau udah jadi orang tua sama dengan mama saya, karena itu saya memang rutin paling tidak seminggu sekali saya telepon mama saya. Ya, karena yang dibutuhkan orang tua itu hanya perhatian aja gitu kan, dibilang selamat pagi, kami sayang mama, itu aja udah senang sekali. Ya, jadi itu bagus buat yang muda-muda ya. Buat yang muda-muda seringkali orang tua kita itu kesepian. Ya, dan kesepian bukan karena salah mereka, karena kita yang nggak perhatikan. Jadi mari kita yang muda-muda ini perhatikan orang tua kita, karena ini ada orang tua yang sudah curhat di sini. Iya, terima kasih sharingnya Ibu Tin.